Polisi menangkap seorang remaja berusia 16 tahun yang melakukan perusakan sejumlah makam di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Kepada polisi, pelaku telah mengakui perbuatannya melakukan perusakan makam dengan simbol keyakinan tertentu. Adapun kasus ini sebelumnya viral di media sosial, aksi pelaku juga terekam dalam kamera CCTV. Makam yang dirusak berada di Kelurahan Baturetno, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan Pemakaman Baluwarti, Kembang Basen, Perubayan, Kota Gede, Yogyakarta. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Santo Ari. Selamat sore, Santo. Selamat sore rekan Siska. Baik, Santo bisa dilaporkan bagaimana sosok pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih. Selamat sore Jepuners. Sebelumnya saya informasikan bahwa pada hari ini tadi uh, Polsek Kota Gede telah melakukan konferensi pers terkait penangkapan tersangka uh, pelaku perusakan sejumlah makam di beberapa TKP. Dari hasil pemeriksaan atau dan penyelidikan, total ada 3 makam yang disasar oleh tersangka, yakni yang berinisial ANF, umur 16 tahun, seorang pelajar SMP, warga Pringgolayan, Kabupaten Bantul. Eh, Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan Kapolsek bahwa tersangka ANF ini mengakui semua perbuatannya dan dilakukan selama beberapa hari kemarin, pada hari Rabu, Jumat, dan hari Minggu, berturut-turut di 3 makam. Kasus ini juga viral karena pada hari Minggu kemarin saat ada di media sosial tersebar video atau foto-foto makam yang rusak di makam Gentak Batu Retno Bogor Bantul. Dan dari viralnya informasi tersebut terungkap lagi lokasi-lokasi lain seperti di Padukuhan Jaranan Kapanewon Sewan Kabupaten Bantul, dan di Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Dan hasil dari penyelidikan oleh kepolisian dari sektor Kota Gede, diamankan ANF yang berstatus seorang pelajar, masih aktif jadi seorang pelajar, dan selama ini dia memang dijelaskan oleh Kapolsek tidak pulang ke rumah dan hidup di jalan, dan saat beraksi pun dia berjalan atau dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Demikian teman Siska. Baik, Santo, ini makam-makam yang dirusak adalah makam dengan simbol agama tertentu. Lalu apakah ada kaitannya dengan unsur SARA? Baik, dari dijelaskan oleh Kapolsek Kota Gede, AKP Basungkawa, bahwa sejauh ini Kapolsek menyatakan tidak ada sangkut pautnya kasus ini dengan SARA atau agama tertentu. Namun demikian, diduga tersangka ini mengalami gangguan jiwa karena kalau ditelusuri dari riwayat keluarga, ada yakni kakaknya yang saat ini sedang berobat jalan terkait masalah kejiwaannya. Namun demikian, apakah tersangka ini juga mengalami gangguan jiwa itu belum bisa dipastikan, karena selama ini juga belum pernah dilakukan pemeriksaan secara medis, pemeriksaan secara langsung ke yang bersangkutan, sehingga masih ada dugaan bahwa uh, ini kaitannya dengan masalah kejiwaan. Tapi baik lagi bahwa apakah ini terkait masalah SARA, Kapolsek menyatakan bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya. Apalagi ketika dilakukan penelusuran lebih jauh, justru dari identitas identitas yang bisa diperoleh, tersangka ini justru beragama non-Muslim. Demikian.
Baik, Santo, lalu bagaimana dengan penanganan lanjutan terhadap pelaku? Baik, karena tersangka masih di bawah umur, maka proses peradilan pun menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan namun demikian ya kasus tersebut tetap berjalan dengan pelaku disangkakan pasal 179 KUHP dengan ancaman pidana 1 tahun 4 bulan dan uh, saat ini karena dia juga masih di bawah umur, sedang yang bersangkutan ini dititipkan di lembaga penempatan anak sementara di Kabupaten Sleman dan dalam pemeriksaannya juga melibatkan orang dewasa dan ahli psikolog atau psikiater untuk mendampingi tersangka. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja, Santo Ari. Selamat bertugas kembali. Inisial yaitu ANF, umur 16 tahun, pelajar SMP negeri yang ada di wilayah Bantul, untuk alamat Pringgolayan Bangun Bantul. Untuk motif masih kita perdalami, masih ada pemeriksaan masih kita perdalami, seperti itu. Pak, kalau TPU-nya itu ada berapa? Karena kan di Bantul juga ada yang di Ngentak, ada di Ronayan juga, ada di... Jadi mereka melakukan, setelah dilakukan pemeriksaan, dia mengakui semua perbuatannya yang ada di wilayah Kota Gede dan wilayah Bantul, seperti itu. Pak, pengakuan sementara dari pelaku ini apa? Karena apa? Karena alasannya merusak. Jadi untuk motif masih kita perdalam, rekan-rekan. Mohon waktunya, nanti masih pemeriksaan kita perdalam untuk pemeriksaan untuk motifnya. Kondisi kejiwaan gimana, Pak? Untuk kejiwaan memang ada keturunan juga kakaknya seperti ini, namun kakaknya berobat berjalan, namun ini belum pernah berobat jalan. Stres atau ODGJ atau berapa? Mungkin mendekati seperti itu ya, namun dari mulai gejala SMP kelas 1 sampai kelas 3 dia belum pernah dilakukan pemeriksaan. Untuk kakaknya obat jalan seperti itu. Berarti dia melakukan ini hanya sendiri. Tunggal. Sendiri. Pak, itu kan jarak yang di Bantul kan cukup jauh dari rumahnya, Pak. Itu jalan kaki juga. Jalan kaki, jadi saya jelaskan, dari pelaku ini sehariannya tidak tidur di rumah. Dia jalan-jalan terus, nanti tidur di mana, kadang di gubuk dan sebagainya. Pagi itu pulang, ganti baju sekolah. Sekolah pun dia jamnya nggak mesti, artinya kadang berangkat siang, kadang berangkat pagi. Dari sekolah juga kemarin kita undang menyampaikan kadang pulang diantar, dijemput seperti itu. Pak, kalau informasi dari Polda kan yang bersangkutan beragama Kristen dan yang dirusakkan fakta di lapangan adalah makam-makam umat Kristen ya Pak. Kalau dari pemeriksaan awal apakah sudah ada ucapan alasan kenapa dia merusak makam-makam tertentu itu Pak mungkin Pak? Belum. Masih pendalaman, masih pendalam pemeriksaan itu ya. Masih pendalami, sementara dia pengakuan melakukan perbuatan tersebut diakui seperti itu. Ini ditahan atau digerasi ya mungkin Pak? Jadi ini karena ancaman itu 1 tahun 4 bulan sambil proses penyidikan, hasil penelitian juga menunggu, kita titipkan di BPRSR di Sleman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.